memaknai doa politik Anies Baswedan. Kenapa Seperti doa? kita tahu, karena kebanyakan isi dari 50% ya? pidatonya kemarin 50% lebih adalah doa, Vi. Betul, Biasanya kan betul. pidato ini kan menggelora gitu ya, Orasi membakar biasanya. amarah begitu. Ah, Tapi kenapa agak berbeda? Ini apakah memang baru pulang haji atau memang ada makna lainnya? Kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Gus Coy Effendi Khoiri, politikus Partai Nasdem. Selamat pagi, Assalamualaikum, Gus. Gus Coy. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Habis kemarin datang? Iya. Semangat. Kemudian juga ada Mas M. Tri Andika, analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi, Mas Andika. Selamat pagi. Terima Sehat kasih ya? Mas Arief. Ya, Gus Coy, seperti biasanya masyarakat kalau melihat orang berpidato, ini orasi dengan menggebu-gebu begitu ya. Tapi kemarin kok kayaknya lebih adem, kemudian juga justru 50% ini diisi dengan doa. Sebenarnya apa tujuannya, apa maknanya sih? Ada beberapa hal Ah, yang perlu diketahui oleh publik. Yang pertama adalah menunjukkan kecerdasannya Anies. Yang kedua adalah Mas Anies baru pulang haji. Yang ketiga adalah menyampaikan sesuatu secara substansi yang semuanya terkait dengan perubahan. Dikemas dalam doa. Nah ini menunjukkan kecerdasan. Jadi tidak langsung menghantam begini. Tidak langsung plak seperti biasa. Ya. biasanya menghantam. Biasanya begitu kan? Orasi-orasi kan begitu, ya kan? Nah ini tidak. Jadi ada di situ, Cara yang berbeda. ya ada metode baru, ya, cara baru. Oke. Kemudian suasana pulang haji, ya, substansinya tetap berada di situ. Jadi Emang metode ini lama, namanya, metode lama tidak berpengaruh atau metode lama salah atau gimana pakai? ya metode tidak ada yang baru? salah. Ini kan kita ada metode lama tidak salah, metode baru dicoba dalam suasana yang baru, dalam suasana kepulangan haji karena begini. Pulang haji itu kan 40 hari tiba di tanah air, malaikat yang baik-baik masih melekat. Ya. Doa itu bisa dikabulkan. Nah oleh karena itu hal-hal yang baik kita rumuskan dalam doa, kita narasikan dalam doa. Oke. Menyampaikan substansi perubahan. Substansinya kan luar biasa, mulai dari soal urusan tenaga kerja, urusan pendidikan, urusan kesehatan, ya kan masuk semua. Oke. Urusan rakyat miskin, urusan kelaparan, masuk ya semua masuk. Termasuk urusan pemerintah supaya tidak korupsi, semua masuk kemarin. Sangat komprehensif. Dinarasikan dalam doa, dipanjatkan kepada Tuhan oleh orang yang baru pulang haji. Betul. Insya Allah semuanya terkabulkan. Nah, Gus Coy, ada sebagian kalangan kalau misalnya pagi ini juga menyimak supaya lengkap ya penjelasan dari koalisi perubahan untuk perbaikan. Ingat, sebagian masyarakat ingat tuh masih di bandara loh, ditanya oleh wartawan, jawabannya malah saya tidak cawe-cawe. Nah, kayak gitu tuh. Jadi artinya ada kalimat-kalimat yang kayaknya agak sedikit apa tadi kalau Gus Coy mengatakan menyerang-nyerang. Ya. Lalu ketika di acara Apeksi ya, Mas Andika, di acara Apeksi juga beliau cukup bisa dikatakan tegas, sedikit berkobar juga seperti itu. Inilah tingkat intelektual yang tinggi. Seseorang yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi itu kan cara menyampaikan, cara penampilan, cara menarasikan pasti beradab. Pasti beradab. Ya kan? Nah ini Anies. Orang yang tertinggi akhlak itu kan beradab. Berakhlak. Meskipun nyinggung tapi dengan cara yang beradab. Cara yang hikmah. Gitu kan. Berdebat pun tidak langsung nohok tapi dengan cara yang Halus. Gus Coy, kalau mengutip sedikit dalam pidatonya Pak Anies ya, jangan engkau jadikan kami sasaran fitnah, sibukkanlah orang zolim dengan zolim lainnya, jadikan desa kampung ini guyup rukun dalam lain sebagainya. Ini kritikan dalam doa atau gimana nih? Atau merasa kritikan tetapi diungkapkan dengan penuh hikmah dalam doa, ya. Jadi ini kebaikan semua. Nggak apa-apa itu? Loh nggak apa-apa dong. Itu bukan. baik untuk semua dong. Baik untuk diri Anies, you kalau mau ini jangan memfitnah dong, jangan. Tapi kita juga menginginkan dia seperti ketika
melakukan sesuatu ya yang baik-baik lah, kan begitu kan? Ya, oke. Jadi ini think and give lah. Oke. Jadi dia tidak ingin jadi sasaran fitnah terus, tapi dia juga mengharapkan orang lain yang baik-baik, begitu kan? Jadi menggambarkan selama ini Pak Anies menjadi sasaran fitnah, dizolimi begitu nggak? Saya kira itu tidak usah dinarasikan, orang tahu semua, rakyat Indonesia tahu semua. Apalagi elit-elit itu ada tahu kan? Kalau elit tidak tahu, memang bodoh sekali. Nah, itu nggak layak lagi jadi elit politik. Jangan jadi Apalagi elit politik, kemudian mengatakan mana ada namanya kezaliman, mana ada namanya fitnah. Itu orang membohongi publik yang luar biasa. Dolim dia ngomong begitu, dolim. Oke, Mas Mas Andika. Andika, ada komentar Anda, Mas, soal apalagi kalau dari mungkin komunikasi forensik juga nih kayaknya nih. Jadi membaca arah event kemarin itu bisa melalui analisis teks, bisa melalui analisis konteks, Mas. Nah, kami di Laboratorium Ilmu Politik di Universitas Bakri, Gus, itu melakukan dua hal itu. Analisis teks, kita melihat dan merekam transkrip pidato Pak Anies dan mencoba membedah strukturnya. Strukturnya itu ada dua, Gus, pidato kebangsaan Pak Anies kemarin. Pertama itu bagian orasi, yang tadi itu porsinya hanya 33%. Hati-hati Anda beranalisa. Jangan-jangan naskah kemarin tuh yang buat itu yang sebelah Anda. Nah, kalau memang benar begitu, dan dugaan saya sih benar seperti itu, Mas ya, karena 50%-nya doa, Gus. 50% doa. 30% orasi, 50 doa. 33% orasi, 50% doa. Orasinya mungkin hanya 8-10 menit, sementara doanya itu bisa 13-15 menit. Agak berbeda dengan pidato-pidato Anies sebelumnya. Agak berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya. Tetapi meskipun ya kemasannya doa, tetapi namun kalau kita lihat substantifnya itu tetap semangat perubahan, gitu ya. Yang kedua juga terkait dengan isu keadilan. Nah, ini yang juga penting, bahwa kemarin di orasi Pak Anies itu tidak menyentuh isu infrastruktur, isu ekonomi. Yang disentuh adalah rasa keadilan, rasa keadilan. Dan ini ada di bagian orasi. Nah, menariknya kritikan-kritikan yang sifatnya membumi, program-program itu ada di bagian doa, Gus. Ya Allah, seperti? Misalnya mudahkanlah lapangan pekerjaan. Tingkatkanlah gaji dan rezeki. Nah, kata ekonomi apapun tidak itu, digunakan loh, Mas. Apapun itu rumahnya doa, tapi kritik tetap kritik. Ya, gitu ya. menariknya tidak ada kata ekonomi di situ. Tapi rezeki. Tetapi digantikan. rezeki, ya. Dan kesejahteraan itu 2 kali. Rezeki itu 2 kali juga. Nah, artinya memang Rezeki lebih luas. secara substantif kritikan itu tetap hadir di situ, namun dalam kemasan doa. Dibalut ya. Kemasan doa ini juga penting, Gus. Karena apa? Karena tidak multitafsir. Kadang-kadang kan kalau orang berpidato itu ini ditujukan kepada siapa ya? Kepada menteri, presiden, atau siapa? Tapi kalau doa sudah jelas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masa Tuhan dikritik kan nggak mungkin. Nah, jadi harus dikemas dengan kemasan yang anti kritik, dengan proteksi high protection. Kenapa? Itu menjadi sesuatu yang penting ditampilkan oleh Mas Anies. Ada yang harus dipahami oleh publik. Kekuasaan itu milik Tuhan. Oleh karena milik Tuhan, maka tidak bisa semua proses kehidupan ini menggantungkan akal pikiran kita, strategi kita, substansi-substansi yang kita perjuangkan, tapi juga harus doa. Begitu dahsyatnya orang setelah menjadi penguasa, ya kan? Posisi penguasa itu setelah Rasul. Allah, Rasul, penguasa. Ulil amri dalam Al-Quran. Begitu dia jadi ulil amri, Masya Allah. Orang yang asalnya biasa-biasa, kayak Jokowi ini manusia biasa. Tidak potongan jadi presiden. Biasa. Begitu jadi penguasa, begitu mulianya dia. Diagungkan sendiri, difasilitasi. Dan kemauannya dituruti oleh orang-orang yang selama ini kita anggap orang terhormat di mata Jokowi. Begitu takluk, begitu kekuasaan itu. Kalau ya karena itu kata Tuhan dan Allah itu 34 kali disebut. Iya kan? Nah, oleh karena itu maka semua harus dipanjatkan kepada Tuhan, ya. Dan Anies mencoba itu dengan cara. Yang penting ya substansi, pesan, message
itu nyampe dengan cara orasi, dengan cara doa, dengan cara apa saja, metode-metode yang Baik, Gus. kira-kira efektif. Mas Andika, jadi kalau misalnya saya boleh simpulkan, jadi Anies Baswedan kemarin main aman ya gitu ya kayaknya ya. Kita nanti ulas lagi ya. Di segmen berikutnya kami akan kembali saat lagi pemirsa. Ya. Oke, sudah kami konfirmasi dengan Gus Coy bahwa naskah yang dibacakan, doa yang dibacakan oleh Pak Anies ini adalah buatan made in Anies Baswedan, ya gitu ya. Oke, saya ingin meneruskan ke Mas Andika. Mas Andika, jadi ini bermain aman kah Anies Baswedan? Banyak sekali kan kritik tapi dibalut tadi istilahnya kan begitu. Tadi Gus Coy mengkonfirmasi bahwa ini ada perubahan metode kampanye gitu ya. Dan kita lihat dengan menggunakan metode kampanye yang agak lebih ekspresif, kritik yang lebih terbuka, itu justru membuat elektabilitas Pak Anies Baswedan agak merosot sedikit kemarin dalam 2 bulan terakhir. Jadi akhirnya Sehingga berubahlah. ketika hari ini itu menjadi bagian dari evaluasi, perlu loh merubah model kampanye yang agak lebih soft tapi tetap menghadirkan substantif perubahan di situ. Jadi itu saya pikir juga berangkat dari kesadaran Pak Anies untuk bisa mendongkrak elektabilitasnya. Itu Tapi yang pertama ya, Mas. efek dari hal itu kepada mungkin publik, partisan dan lain sebagainya? Ya jelas, lebih bisa kalau diterima. dilihat dari struktur pemilih masyarakat Indonesia secara sosiologis terutama, relatif masyarakat Indonesia itu lebih banyak yang berada di kelompok tengah. Ya. Kelompok tengah itu adalah kelompok yang tidak suka berkonflik, tidak terlalu katakanlah religius, juga tidak terlalu nasionalis tapi anti religius. Nah ini kelompok inilah yang besar, Mas. Sehingga narasi-narasi model-model kampanye yang halus ya, yang dikemas dengan doa itu juga bagian dari strategi Pak Anies untuk bisa menggrab kelompok pemilih tengah tersebut. Itu sasaran untuk para pemilihnya. Ya. Nah, cuma kita lihat ke dalamnya nih, gitu loh ya kan. Di acara ini acara Partai Nasdem. Ya. Nah, dengan balutan-balutan kalimat yang soft ya, dengan dibalut doa seperti itu, ya toh juga nggak salah ya Gus ya, gitu kan. Cuman adakah indikasi juga bahwa saya yakin lah Partai Nasdem juga memiliki intelijen politiknya yang luar biasa. Hari ini kita tahu nih di istana nih ada pelantikan gitu ya kan. Nah, kita tidak tahu apakah memang masih ada 2 kursi tersisa dari Partai Nasdem yang ada di pemerintahan. Anda melihat hal ini juga nggak sih? Halus ini efek juga dari yang kurang dari 24 jam akan juga berlangsung di istana begitu. Ya, saya melihat bahwa gaya komunikasi Pak Anies yang sangat halus itu juga bagian dari upaya untuk menghormati Partai Nasdem yang per hari ini masih menjadi bagian dari koalisi di pemerintahan. Agak tidak elok kalau terlalu ekspresif, konfrontatif katakanlah, ya. Sementara Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Berbeda ketika Pak Anies saat itu berpidato di PKS, sangat terbuka, mengkritik ekonomi, mengkritik infrastruktur, jalan dan sebagainya. Tapi di Partai Nasdem karena ini bagian dari koalisi pemerintah agak lebih halus. Nah, tentu juga Partai Nasdem pasti dugaan saya nih, Gus sudah memberikan rambu-rambu kepada Pak Anies ya, karena entah Pak Jokowi yang menunggu pidato dulu baru reshuffle ya, atau Pak Anies Pak Surya Paloh sudah mengetahui besok ada reshuffle ya. Kita tidak tahu yang mana. Mas Andika pikirnya yang mana nih? Saya menduga Pak Jokowi memang ada rencana reshuffle, tapi menunggu terlebih dahulu konten orasi Pak Surya Paloh dan Pak Anies Baswedan. Kalau masih halus ya mungkin tidak di reshuffle keduanya ya. Tapi tadi kabarnya ada 1 ya. Tapi kita tidak tahu ya. Kita tanya Gus gimana? Kira-kira begitu Gus. Sudah nggak kita pikirin lagi. Nggak, artinya begini Gus, dengan soft dan halusnya dengan dibalut doanya tadi itu, apakah itu juga salah satu cara juga Gus gitu loh? Karena istana pun juga sedang menimang-nimang juga. Gitu. Nggak ada urusannya dengan istana. Nasdem membebaskan kepada Anies untuk menggunakan cara apa saja. Narasi, isi dalam doa, atau narasi secara langsung, itu terserah Anies. Karena kita yakin memilih Anies itu seseorang yang selain punya kapasitas intelektual, pengetahuan, pengalaman, rekam jejak, sekaligus akhlak, karakter. Tidak meledak-ledak, karakter yang memang landai, gitu kan? Santun, sopan. Ini kan beda. Ini kan agak beda. Ini manusia ini agak beda ini. Nah, kita sadar itu sehingga kita lepas. Nggak ada kita ngasih saran-saran. Ini harus keras. Ini harus pakai doa. Tapi ada nggak ada. Lain, Gus? Tapi bahwa kita yang sedikit punya ilmu itu memahami bahwa selain kita yang menggunakan ikhtiar
pikiran, strategi, taktik, ya, narasi-narasi dengan talk show, debat, atau kita sosialisasi di bawah dan seterusnya. Oke. Ini kan semua ilmu politik kan biasa begini, ya. Nah, ada satu hal sebagai bangsa Indonesia yang beriman, berketuhanan yang maha kuasa, yang maha esa, gitu kan, dalam Pancasila. Itu ada satu hal yang selama ini hanya ditempatkan dalam pembukaan acara atau akhir acara, yang namanya doa. Padahal dalam agama doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya kaum mukmin. Nah, gitu kan? Nah, ini selama ini metode ini hanya ditempatkan di situ. Nah, Mas Anies mencoba metode doa ini bagaimana ditampilkan dalam sebuah acara yang besar, kan? Yang melibatkan seluruh kader, ya, 200.000 lebih di dalam maupun di luar, ya. Itu metodenya doa, tapi substansinya adalah ada kritik, ada harapan, ada, dan menyangkut segala aspek kehidupan. Itu tidak disampaikan langsung direct kepada penguasa. Presiden, rakyatmu ini bagaimana? Rakyatmu ini bodoh, bagaimana tapi pendidikannya naik? Itu begitu ya. Presiden, rakyatmu itu miskin, bagaimana meningkatkan kesejahteraan? Presiden, rakyatmu ini tidak terlindungi di luar negeri, bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau doa tapi ini Tuhan dipanjatkan ke atas, ya, panjatkan ke atas. Bagaimana atas namanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kan, supaya tembus ke Sidratul Muntaha itu, kemudian merealisasi, menyadarkan pada seluruh elit-elit negara bangsa ini, presiden sampai ke bawah, gitu ya. Jadi ini cara yang luar biasa, cara yang cerdas, cara yang religius, cara yang sangat sebetulnya sangat sosiologis sekali. Saking cerdasnya juga orang jadi menafsirkannya begini, baca doa begitu ramai-ramai, ya termasuk juga ini hari Senin ini kan dak-dikduk juga nih gitu loh ibaratnya. Gak ada kaitannya. Gak ada kaitannya juga. Gak ada. Tapi Gus Coy tadi sempat dikatakan Mas Andika bahwa juga ada mungkin pertimbangan lain seperti faktor elektabilitas. Apakah itu juga menjadi pertimbangan begitu dari Anies Baswedan? Enggak juga, saya kira enggak. Kita tidak, ini soal ini aja, soal kita ini punya perangkat ilmu pengetahuan, kita coba terapkan, gitu kan, terapkan. Tidak langsung saya kira, wah ini harus meningkatkan elektabilitas dengan cara doa, enggak lah, enggak. Kita punya banyak pengetahuan, sisi ini gimana, sisi ini gimana, sisi ini kan, kita coba terapkan, begitu kan. Tapi message itu sampai. Nah, tapi tadi Gus Coy juga mengatakan sosiologis masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang beragama, dan doa itu kan bagian dari culture masyarakat yang beragama, sehingga mungkin itu juga secara tidak langsung adalah bagian dari strategi Pak Anies Baswedan, karena paham sekali doa adalah bagian dari keseharian masyarakat yang bisa meningkatkan simpati masyarakat kepada seorang termasuk Anies juga Baswedan. mendoakan apa yang akan terjadi juga di hari Senin ini begitu Mas Andika. Termasuk juga begitu Mas ya. Tetapi apapun isinya, namun dengan kehadiran kemarin pimpinan parpol, Pak AHY, di situ ada Pak Saiku, ada Golkar juga di situ. Ini menunjukkan bahwa poros perubahan ini serius dan masih istiqomah. Dan masih solid juga? Masih solid juga, meskipun kemarin agak sedikit berantem dikit lah ya antara Nasdem dengan Demokrat. Namun acara hari ini nggak ada berantem. Acara kemarin itu mengkonfirmasi bahwa poros ini tetap solid, mengusung Anies Baswedan, dan nanti cawapresnya siapa? AHY ya Gus ya? Bukan. Baik, terima kasih Mas Andika. Terima kasih banyak Mas Andika. Terima kasih waktunya hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.